Sudah, Pak. Baik, jadi hari ini kita sesuai dengan RPS ya, kita akan masuk ke pertemuan kedua dan materi yang akan kita bahas hari ini terkait evolusi industri layanan keuangan. Jadi materi hari ini cenderung lebih banyak bercerita terkait sejarah ya, atau kenapa sampai bisa muncul atau bisa ada yang namanya vintage akhirnya. Jadi sebelum vintage itu muncul, kita akan terlebih dahulu melihat seperti apa ya, evolusi atau evolusi itu kita bisa artikan atau kita bisa definisikan sebagai suatu perubahan ya, perubahan. Tapi evolusi itu sifatnya perubahan yang pelan ya. Perubahan dia tetap mengalami perubahan tapi sifatnya butuh proses ya, dan industri layanan keuangan atau industri finance ini adalah salah satu yang mengalami evolusi atau perkembangan. Nah, di judul ini saya tulis bagian 1 atau bab 1 itu karena minggu depan itu kita tidak selesai hari ini. Jadi minggu depan itu kita akan lanjut dengan part 2-nya atau bagian 2 dari evolusi industri layanan keuangan. Oke, ya kita masuk dari sisi sejarahnya dulu ya. Sebelum ada vintage itu muncul suatu pertanyaan, kapan sih dimulainya industri keuangan di dunia, atau lebih tepatnya kapan sih industri keuangan itu mulai, atau sejak kapan industri keuangan itu dimulai. Nah, jawabannya kapan industri keuangan itu atau di dunia itu terjadi ya sejak munculnya peradaban manusia. Jadi sejak manusia itu ada atau peradaban, bukan manusia tapi lebih tepat peradaban manusia itu ada, itu sudah dimulai industri keuangan di dunia. Jadi kalau ditanya tepatnya kapan ya muncul peradaban manusia. Bukan munculnya manusia ya, tapi peradaban manusia. Nah, kemudian peradaban manusia ini itu orang zaman dulu ya, orang zaman dulu jauh sebelum istilah zaman peradaban manusia dimulai itu adalah kita sudah manusia itu dikenal dengan sikap yang jujur ya, dikenal dengan sikap yang jujur, kemudian saling percaya, kemudian saling membantu dan juga transparansi. Nah, karena peradaban manusia ini tadi punya sikap-sikap seperti ini, maka industri keuangan itu mulai muncul ya, atau keuangan dalam hal ini yang berada atau dalam situasi peradaban manusia saat itu muncul. Nah, kemudian ketika tadi ya peradaban manusia ada dengan sifat-sifat yang tadi ya, jujur, saling percaya, saling membantu dan transparansi, muncul yang kita sebut dengan barter. Ya, barter. Nah, atau kalau kita baca buku sejarah, barter ini adalah salah satu bentuk transaksi atau salah satu mekanisme perdagangan yang tertua di dunia. Ya, jadi barter ini kan prinsipnya satu, kita punya barang, kita kepingin barang lain, kita tukar, melakukan penukaran. Ya, saya pikir Anda belajar sangat cukup banyak ya, apalagi Anda yang punya latar belakang ilmu sosial di SMA, saya pikir Anda banyak belajar sekali soal barter ini ya, apalagi salah satu bentuk transaksi atau perdagangan yang bentuknya tertua ya di dunia, karena zaman dulu sebelum munculnya uang itu prinsip perdagangan saling tukar menukar barang dengan barang lain antara satu orang dengan orang yang lain itu kita sebut dengan barter ya. Nah, tapi kalau kita belajar juga di ilmu ekonomi bahwa barter ini punya
kelemahan, ya, kelemahannya di mana kita tidak tahu ya alat ukur atau alat tukar yang pas itu untuk satu barang dengan barang lain ini seperti apa. Contoh misalnya, saya mau melakukan barter untuk misalnya beras dengan jagung katakanlah. Nah, dua barang itu bisa di barter tapi ukurannya menjadi masalah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sepanjang sejarah evolusi atau dimulainya keuangan, sistem keuangan di dunia ini, prinsip barter itu sudah memulai, ya, sudah memulai. Karena itu tadi ya, dia ada karena muncul peradaban manusia, kemudian tadi punya sifat-sifat atau punya sikap yang tadi ya, jujur, saling percaya, saling membantu dan transparansi. Nah, kemudian dari sistem barter tersebut akhirnya timbul bentuk kayak orang mulai kasih pinjaman, orang mulai kasih kredit, ya, asuransi juga itu muncul. Tapi masih belum tersistem seperti yang kita rasakan saat ini ya. Terutama kayak pemberian pinjaman, kredit itu kan zaman dulu kan belum ada uang, tapi dengan adanya barter ini minimal bentuk sederhana dari pemberian pinjaman, kredit dan asuransi itu mulai ada, ya. Jadi ini asal muasal atau kita bisa katakan sebagai dasar ya, kita bisa katakan sebagai dasar dari manajemen keuangan atau bukan manajemen keuangan, dasar dari munculnya industri layanan keuangan di dunia. Nah, kemudian kita lanjut ya, industri jasa keuangan itu sejak peradaban didasarkan pada konsep menghormati komitmen. Jadi walaupun ada pihak-pihak yang berbuat curang ya pada perjalanannya, tapi sebenarnya sabar ya, saya pakai laser ya. Tapi pada dasarnya bahwa sikap jujur, kemudian saling percaya, saling membantu dan transparansi ini itu membentuk yang namanya menghormati komitmen. Jadi ketika adanya pemberian pinjaman, kemudian ada yang melakukan kredit, lalu asuransi dan lain sebagainya dalam bentuk sederhana itu ya didasarkan pada menghormati komitmen. Artinya apa? Ketika saya misalnya contoh pinjam, maka saya punya kewajiban untuk membayar pinjaman tersebut. Ya, itu yang kita sebut sebagai atau di literatur sebut sebagai menghormati komitmen. Nah, di sini contoh dia lanjut bahwa menghormati komitmen untuk membayar dalam penyajian instrumen keuangan yang saling mengikat. Jadi kalau katakanlah Anda sebagai peminjam dan saya pemberi pinjaman, maka komitmen kita terhadap transaksi atau perdagangan itu tuh akan didasarkan pada komitmen tersebut. Bahwa ketika saya pinjam, maka saya harus pulangkan. Ya. Ketika saya memberikan pinjaman, ya saya juga punya komitmen untuk bagaimana uang itu bisa dikumpulkan kembali ya, atau pinjaman tersebut bisa terbayarkan. Nah, oleh karena itu, mekanisme pembayaran dalam setiap kasus ini dihormati dengan membayar koin dalam tanda kutip. Ya, jadi mulai muncul sudah yang namanya koin, tapi waktu itu belum kita sebut sebagai uang ya. Tapi itu sebagai salah satu bentuk komitmen. Jadi ketika tadi ada suatu pinjaman ya, suatu pinjaman lalu saya membayar pinjaman tersebut, maka itu kita muncul sudah yang namanya koin tadi untuk dalam hal ini menghormati atau bagaimana menghormati komitmen ya, terhadap pinjaman yang sudah dilakukan. Nah, selain koin itu bentuk menghormati atau menghargai komitmen dalam setiap transaksi itu juga dilakukan dengan perhiasan emas ya, atau dengan memberikan sebidang tanah. Ya. Jadi selain prinsip barter tadi yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, muncul hal-hal yang seperti ini ya. Muncul pemberian pinjaman, kemudian
apa tadi asuransi dan lain-lain, tapi sifatnya masih sederhana. Nah, untuk mengakomodir itu, sampai-sampai kalau tidak ada koin, ya bisa dibayar dengan perhiasan emas ataupun sebidang tanah. Tapi sekali lagi, ini punya titik kelemahan, ya, punya kelemahan sehingga apa namanya kita tidak bisa mengukur dengan tepat, ya. Sebenarnya harga apa namanya apa pemberian pinjaman itu dengan bunganya itu senilai sebidang tanah kah atau senilai perhiasan emas gitu. Kalau kita bicara saat ini dengan mata uang, saya pikir dengan mudah kita menentukan nominalnya. Tapi zaman di waktu itu belum ada itu. Ya, uang itu orang belum kenal seperti itu. Nah, kemudian cerita ini berlanjut pada tahun 300 sebelum Masehi. Bentuk pertama uang atau mata uang itu mulai muncul. Waktu itu kalau kita lihat sejarahnya, itu bentuknya adalah sepotong kayu kecil dia ya, sepotong kayu, tapi itu mulai muncul konsep uang. Itu 300 tahun sebelum Masehi. Nah, pada awalnya mata uang itu yang muncul tadi itu hanya untuk keluarga kerajaan saja. Jadi di ini terutama pengaruh Eropa ya, karena Eropa waktu itu sistem kerajaannya kuat, maka pada awalnya uang tersebut atau mata uang tersebut hanya dipakai oleh keluarga kerajaan. Jadi keluarga kerajaan yang punya hak ya untuk mendistribusikan uang tersebut ya. Waktu itu 300 tahun sebelum Masehi. Kepada siapa saja dia melakukan distribusi uangnya itu kepada istana ini. Penjaga istana, kemudian tenaga kerja yang ada di istana, pelayan yang ada di istana, sampai ke jenderal. Ya. Jadi mereka itu dibayar semacam kalau sekarang gaji ya, tapi dalam bentuk uang tadi. Nah, kenapa mereka dibayar atau dapat uang tadi? Karena itu dianggap sebagai bentuk imbalan atas layanan terbaik yang diberikan kepada mereka. Artinya diberikan kepada keluarga kerajaan ya. Oleh karena itu, seseorang dapat mengklaim pengembalian luar biasa. Jadi uang itu dianggap sebagai return. Jadi ketika kita kerja melayani kerajaan ya, waktu itu ya ini penjelasan yang saya tampilkan hari ini sifatnya saya bilang di awal tadi ini pasti akan cukup dalam tanda kutip ya, Anda yang tidak menyukai sejarah itu cukup membosankan karena kita akan lihat perkembangan dari tahun ke tahun sampai munculnya vintage ya, di era modern seperti sekarang ini. Tapi itu ada langkah-langkah atau bukan langkah ya, tapi ada satu sejarah yang mengiringinya sampai muncul saat ini. Dan sekarang kita sudah sampai ke fase di mana mata uang dulunya itu hanya dipakai oleh keluarga kerajaan. Untuk bayar mereka punya pelayan-pelayan di istana, untuk mereka membayar jenderal ya, jenderal perang dan seterusnya. Kemudian pembayaran itu dianggap sebagai imbalan ya. Jadi konsepnya kayak gaji sekarang kan terhadap apa yang mereka sudah keluarkan. Ya. Seperti itu. Itu di 300 tahun sebelum Masehi. Kemudian lanjut baru pada awal abad ke-19 dan 20 setelah muncul revolusi industri, itu mulailah jasa keuangan itu lebih umum ada di Amerika. Nah, istilah ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan industri perbankan, pasar modal, dan asuransi. Di era itu atau pada abad ke-19 dan abad ke-20, ya itu mulai muncul bank, mulai muncul pasar modal, mulai muncul asuransi. Jadi lembaga-lembaga keuangan mulai tumbuh, mulai ada di situ. Setelah terjadinya revolusi industri. Jadi sebagaimana kita ketahui revolusi industri itu membawa satu perubahan besar ya bagi sistem perekonomian di dunia. Kemudian popularitas istilah ini juga dapat dikaitkan dengan Gramm-Leach-Bliley Act. Ini semacam apa ya? Kalau Anda cari di Google itu dia semacam
modernisasi, artinya industri layanan keuangan itu mulai kena unsur modern, mulai kena unsur-unsur bukan tradisional lagi. Kita bisa katakan seperti itu. Pada tahun 1999. Jadi di abad 19 sampai ke 20 itu mulai bermunculan, tapi memang tidak sepopuler yang 99 ya, tapi sejarah mencatat bahwa itu dimulainya perkembangan perbankan, pasar modal dan juga asuransi. Kemudian ya itu popularitasnya itu muncul di tahun 99 yang kita sebut atau yang di secara dunia internasional ditulis dengan Gramm-Leach-Bliley Act. Ya. Nah, ini memungkinkan perusahaan jasa keuangan yang berbeda dari industri perbankan, asuransi, dan pasar modal untuk bisa bergabung. Jadi artinya industri keuangan ini atau layanan keuangan ini mulai pelan-pelan mulai istilahnya? Mulai mengembangkan bukan bentuk yang sederhana lagi. Jadi dia mulai terus berevolusi ya dari waktu ke waktu. Kita lihat tadi mulai mengenal uang, kemudian mengenal sistem barter, ya, kemudian mengenal uang, kemudian muncul revolusi dan sampai akhirnya mulai bergabung sudah. Jadi tidak ada lagi industri perbankan sendiri, asuransi sendiri, tapi mereka mulai menjadi tergabung, ya, mulai digabung, sehingga muncullah istilah layanan keuangan. Kemudian di awal mereka mulai bergabung ini, layanan keuangan pada awalnya ini dimaksudkan untuk menyediakan semua layanan yang terkait transaksi moneter. Dan paling sering transaksi ini sifatnya antar individu atau antar perusahaan, atau misalnya antar satu individu dengan individu atau antar individu dengan perusahaan. Jadi awal kemunculannya, awal kehadiran yang kita sebut dengan penggabungan banyak industri layanan keuangan ini tujuannya adalah untuk menyediakan semua layanan. Jadi orang tidak perlu lagi istilahnya mau nabung ke bank. Kalau dia mau pinjam, katakanlah dia harus bukan ke bank katakanlah, atau asuransi ada lagi layanannya. Jadi dia mulai buat sistemnya itu atau penyediaannya itu dalam bentuk transaksi yang sama, baik antar individu, antar perusahaan, dan juga antar perusahaan dengan individu, seperti itu. Selanjutnya pengaturannya menjadi kompleks dengan keterlibatan banyak perantara. Jadi seiring waktu, ya, seiring berjalannya waktu, bahwa di industri keuangan atau layanan keuangan ini dia sifatnya tidak orang per orang jadinya. Tidak hanya perusahaan per perusahaan, tapi melibatkan banyak perantara. Atau kalau bahasa yang mudah kalian mengerti itu, ya, awalnya saya transaksi misalnya saya katakanlah jual produk A, Anda pembeli produk A tersebut, kita langsung transaksi. Itu kan sederhana itu. Dan itu awal kemunculan atau awal adanya sistem moneter, sistem keuangan itu seperti itu, transaksinya orang per orang, atau saya punya perusahaan dengan satu perusahaan. Itu awalnya. Tapi semakin ke sini kita lihat perkembangannya makin kompleks. Keterlibatannya itu banyak perantara, banyak orang yang terlibat. Nah, ketika banyak pihak yang terlibat dalam transaksi atau sistem layanan industri keuangan tersebut, menambah kompleksitas. Nah, di sini yang dimaksud menambah kompleksitas tadi adalah penciptaan atau pengembangan instrumen keuangan yang mencampurkan atau yang menggabungkan, ya, kita bisa kata gitu, kompleks dari instrumen keuangan dasar lainnya. Jadi ya dia bukan semata-mata hanya bicara soal bank saja, ya, atau bank dengan asuransi, tidak. Tapi makin lama kelamaan kalau kita lihat di industri keuangan itu kan muncul banyak sekali layanan-layanan yang diberikan, dan itu semakin membuat dia makin kompleks. Itu.
Terus segera orang-orang mulai menghasilkan keuntungan dengan menggunakan instrumen-instrumen ini. Jadi ketika kompleks makin tinggi, instrumen keuangannya makin banyak. Instrumen keuangan ini kalau Anda belajar manajemen keuangan, ya, ini saya flashback sedikit ya, biar Anda jangan bingung ya omong instrumen keuangan. Kalau dulu kita belajar manajemen keuangan, pada dasarnya kalau kita butuh dana ada dua ya, dana apa dan dana apa? Masih ingat? Halo? Suara saya terdengar tidak ya? Halo? Ya, Pak. Oke. Dulu kita belajar keuangan, masih ingat dana apa dan dana apa? Ada dua jenis pendanaan itu. Masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Waduh, ini keuangan berbasis teknologi tapi dasar saya mau tarik ke arah instrumen keuangan ini Anda tidak paham. Dana apa dan dana apa kalau saya mau mulai membuat usaha itu? Pendanaan spontan, Pak. Hah? No. Yang sumbernya itu loh. Saya kalau mau butuh dana sumbernya dari mana? Ayo. Ya aduh, sumber dari internal dan dari eksternal. Gimana sih? Dulu keuangan, aduh saya sudah tulisan sudah tidak bagus. Internal kalian sambung sudah situ tulis. Dan eksternal. Artinya saya ambil dana itu bisa dari dalam dan juga bisa dari luar. Nah, sumber-sumber dari dalam itu kan instrumennya banyak. Bisa saya saham ya toh. Malah instrumennya makin berkembang, instrumen keuangan. Selain ada saham kayak muncul apa itu dulu yang istilah saham preferen ya. Kemudian apa saya lupa, convertible bonds, kemudian muncul waran gitu ya. Itu pengembangannya. Tapi dana internal sendiri kita bisa terbitkan saham. Lalu kita bisa dana eksternal dari kita terbitkan apa? Kalau dana internal kita dari saham, saya jual saham. Kalau dana eksternal saya ambil dari mana coba? Pinjaman. Pinjaman. Oke, selain pinjaman? Kenapa Anja suara kayak kok ada lagi marah-marah? Selain pinjaman, dana eksternal pakai dari mana lagi? Saya terbitkan apa di pasar modal itu? Terbitkan saham, Pak. Saham sudah tadi. Aduh, manajemen keuangan akuntansi. Dasar. Obligasi, Pak. Itu dia. Obligasi. Ya. Obligasi. Catat di situ ya, supaya kalian punya kepala itu yang mau ambil keuangan itu tahu dan paham. Ini konsep dasar. Ya. Saham, obligasi atau pinjaman tadi. Nah, inilah yang kita sebut dengan yang saya titik tekankan omong soal instrumen keuangan. Jadi semakin banyak pihak yang terlibat, instrumen keuangan makin banyak. Ini kan kalau saya turunkan lagi nih, saham preferen, saham biasa. Kemudian ada convertible bond, ada banyak itu, ada yang obligasi juga banyak sekali jenisnya, baik diterbitkan oleh pemerintah, diterbitkan oleh perusahaan, ya, macam-macam sekali instrumen keuangan. Lalu ada saham preferen tadi saya bilang dan lain sebagainya, waran gitu ya. Itu kita sudah banyak
bahas di mata kuliah manajemen keuangan. Nah itu tolong buka kembali, tolong pelajari lagi. Itu karena itu menjadi dasar ketika kita omong lebih lanjut. Bisa paham sampai sini? Jadi makin banyak pihak yang terlibat, makin kompleks instrumen keuangannya. Nah, terus ketika orang makin banyak tadi ya, Anda lihat di sini, ya, maka banyak perdagangan derivatif turunan, gitu. Akhirnya saham itu diperdagangkan, gitu, bukan hanya perusahaan jual ke investor, tapi akhirnya investor bisa saling berjualan gitu saham. Kemudian macam-macam lagi, ya. Kemudian muncul juga ini investasi reksadana gitu. Itu kan sebenarnya turunan. Reksadana itu kan misalnya Anda tidak punya cukup waktu karena prinsip investasi itu kan ibaratnya jangan taruh telur dalam satu keranjang. Silakan kita melakukan portofolio karena kita tidak punya banyak waktu, akhirnya investasinya kita pindahkan ke reksadana gitu. Nah, seperti itu kan akhirnya mulai ikut berkembang. Nah, akibatnya semua perdagangan bersama-sama itu kita sebut untuk manajemen kekayaan atau bagaimana bisa melakukan investasi perbankan investasi. Jadi yang instrumen itu kita gabung, muncullah istilahnya manajemen keuangan atau manajemen aset atau manajemen kekayaan atau juga bisa dengan istilah perbankan investasi. Nah, coba kita lihat apa yang dari ilustrasi ini yang Anda bisa lihat. Ya, gambarnya nampak tidak di layar handphone atau di layar laptop? Nampak ya? Nampak, Pak. Oke. Nampak, Pak. Apa sih bedanya gambar bagian kiri ini dan bagian kanan ini? Satu-satu ada yang mau kasih pendapat, silakan. Dilihat dulu baru dikasih pendapat. Gambar kiri ini masih sifatnya tradisional. Gambar kedua itu basisnya teknologi. Silakan yang mau kasih pendapat. Tinggal hitam dan Itu kayaknya model pemerintahan. Diketik aja kalau Anda suaranya apa? Atau jangan-jangan headset itu. Diketik saja. Apa sih bedanya gambar kiri yang tradisional dan gambar kanan? Coba silakan ya mau kasih pendapat, saya tulis di sini. Kolomnya 2 aja. Kolomnya. Silakan. Siapa yang mau kasih pandangannya dulu? Supaya kita tidak satu arah ya. Apa bedanya? Gambar bagian kiri ini. Silakan yang jaringannya bagus-bagus. Yang jaringan tidak bagus apa? Saya tulis saja di kolom chat ya. Ya. Pak, saya dengar jelas, Pak. Iya, jelas. Itu kalau menurut saya itu perbedaan jenis pasar yang model pasar yang masih tradisional kayak dulu dengan pasar yang sekarang yang sudah di era teknologi sekarang. Kalau dulu kan kita kalau mau belajar apa masih harus ketemu langsung sama yang penjual. Kalau sekarang sudah bisa pakai online. Kalau yang sebelah yang kanan, Pak, itu contoh bisa pakai Shopee atau yang sejenisnya gitu, Pak. Jangan ngomong merek. Oke, dulu kita harus bertemu langsung. Ya. Kalau sudah basisnya teknologi sekarang tanpa harus bertemu. Oke.
Terus, ada lagi yang mau kasih pendapat? Apa sih bedanya Saya, Pak. tradisional sama modern? Yumi. Kalau menurut saya perbedaannya ini kan ini berbicara tentang keuangan ya, Pak. Kalau menurut saya pasar yang tradisional itu kan dia masih menggunakan pembayaran secara tunai. Sedangkan kalau di penjualan yang tadi yang secara online itu ya saya tidak sebutkan walaupun saya tahu ini apa ya. Dia itu Sudah pasar elektronik. apa? Iya. Ini dia tuh sekarang pembayarannya bisa nih apa lewat yang Pak jelaskan sebelumnya itu ada nih OVO apa Dana dan segala macam itu kan. Jadi tidak perlu ini apa pembayaran secara tunai, Pak. Oke, good. Makasih. Ada lagi yang mau kasih pendapatnya? Apa sih beda dua ilustrasi? Saya, Pak. Ya, Vira. Kalau soal kita beli, dulu kan kita masih ini pergi beli sendiri. Sekarang sudah bisa antar langsung di rumah. Gitu. Oke. Artinya dulu harus ke tempat ya? Iya. Atau harus ke pasar? Bisa Sekarang antar dari ke rumah. Good. Nggak harus dari rumah. Dari mana pun Anda mau silakan. Dari rumah juga bukan harus di kamar ya. Mau di sementara mandi juga bisa. Ya artinya jauh lebih efisiensi ya sebenarnya titik tekannya Vira gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau kasih pandangannya? Sekarang juga pembayaran bisa langsung di tempat, Pak. Kita lihat barang, kita coba bayar, Pak. Jorgi, kalau dulu apa ya? Susah ya, apa namanya? Sistem pembayaran ya dulu ya. Sistem pembayaran harus tunai, harus ke tempatnya itu langsung ya. Coba baru beli. Kalau sekarang ada COD ya. Bayarnya dari ketika ada di tempat, dites baru bayar. Oke. Ada lagi beda dua pasar ini. Saya Pak. Ian. Internet semakin meluas, Pak. Karena internet semakin meluas. Oke. Karena internet makin luas, jadi artinya apa ya? Orang makin tinggalkan bentuk pasar tradisional gitu. Lebih mudah bertransaksi kalau sekarang gitu, Pak. Oke. Ada lagi yang mau kasih Saya, Pak. pandangannya? Ya, Ayu. Ini bedanya tuh di tingkat persaingan dagangnya, Pak. Kalau yang di tradisional itu kebanyakan dari mereka tuh masih keluarga, masih kerabat. Jadi ini daya persaingannya itu masih menurun. Sedangkan yang di modern itu tidak ketat ya persaingannya. Iya, tidak ketat persaingannya. Sedangkan yang di zaman modern ini sudah saling berkompetisi, tingkat persaingannya itu semakin tinggi. Kan di mana-mana semua pada pakai alat-alat canggih, kita bisa berbelanja dari rumah, bisa segala macam produk itu bisa ditawarkan di berbagai outlet belanja yang online, Pak. Jadi daya saingnya yang di modern itu lebih tinggi daripada yang di tradisional. Oke, good. Mantap. Ada lagi? Persaingan, internet makin luas, ada, Pak. sistem pembayaran. Oke, Onki. Biaya dan tenaga, Pak. Oke. Macam kalau di pasar tradisional kalau ke pasar kan kita harus mengeluarkan biaya, tenaganya kita. Sedangkan kalau capek keliling ya kalau di pasar. Keliling, Pak. Oke. Kalau pasar basis teknologi ini sama kayak Ayu bilang tadi. Kita jauh lebih mainkan klik ya. Oke. Ya. Oke. Sip. Ada lagi yang mau kasih pandangannya? Kesimpulannya dia Pak, jadi teknologi semakin berkembang. Satu. Januar dulu. Kesimpulannya dia Pak, jadi ini teknologi semakin berkembang Pak.
Oke. Jadi kita masyarakat tidak perlu susah-susah pergi harus ke pasar atau bagaimana. Jadi kita tinggal pesan secara online, ada datang antar. Kayak sekarang ya, belajar tidak usah capek-capek ya, belajar keuangan berbasis teknologi tidak usah menghayal. Kita sudah terapkan. Oke. Indra? Mungkin kalau dari saya mungkin lebih menghemat waktu, Pak. Oke. Hemat waktu ya, daripada keliling satu pasar, ujung-ujung tidak dapat, mending scroll di e-commerce, kita ketemu ya, gitu. Iya, Pak. Oke, good. Oke. Nah, sebenarnya apa yang ingin saya tangkap dari sini, atau apa sih sebenarnya apa yang ingin saya apa muncul ini ya? Sabar ya. Oke. Sebenarnya yang saya ingin tekankan dari ilustrasi ini adalah Anda lihat semua pendapat Anda menjelaskan zaman dulu itu sistemnya satu dengan satu. Kompleks tidak menurut Anda ketika satu orang bertemu dengan satu orang atau transaksi antara satu orang dengan orang lain? Menurut Anda itu ribet atau lebih sederhana di zaman dulu atau bentuk transaksi yang dulu kayak pasar tradisional ini? Kan kalau saya mau beli kan ya saya ketemu aja si pembelinya gitu ya, satu dengan satu. Menurut Anda lebih simpel tidak? Butuh apa ya istilahnya? Banyak orang tidak, maksudnya banyak pihak yang terlibat tidak di sini. Ini banyak pihak yang terlibat sih, tapi sebenarnya dia satu dengan satu kan? Menurut Anda kompleks tidak kalau di pasar yang dulu atau sistem yang dulu? Ini kalau dari saya Pak, ini kalau yang tradisional itu kayaknya lebih bagus Pak, karena ini dari kualitas itu lebih terjamin kita beli Pak, gitu. Oke. Ya, bisa saja seperti itu. Tapi maksud saya kompleks tidak? Banyak orang yang terlibat, banyak sih. Tapi maksud saya kan dia istilahnya keterlibatan banyak perantara ini kecil di sini. Ini kalau menurut saya. Kalau menurut saya Pak lebih simpel sih yang pasar tradisional Pak. Ini kalau yang basis teknologi itu kan dia lebih ini apa namanya? Melibatkan banyak pihak. Melibatkan banyak orang kayak misalnya untuk pembayaran saja kita masih butuh ini dari bank. Itu kan sudah membutuhkan ini dari ini pihak lain. Terus untuk pengantaran juga misalnya kita butuh GNT, GNA, kayak begitu Pak. Jadi lebih kompleks sih yang basis teknologi Pak. Yes, nah itu yang saya punya maksud tadi. Jadi dari penjelasan kalian semua sebenarnya bentuk tradisional yang ini yang di gambar kiri, oke, walaupun Endang tadi bilang bahwa kualitasnya kita lebih jamin, it's okay. Saya tidak banyak bahas ke arah situ ya. Nanti kalau kalian mau bahas itu kita bicara soal marketing nanti. Tapi artinya kompleksitasnya rendah karena ya satu orang bertemu satu orang, transaksi selesai. Tapi begitu kita basis teknologi, tadi Yumi bilang, saya pesan beli produk A, B, C, D. Berapa pihak yang terlibat? Pertama, penjualnya, otomatis ya. Dan saya sebagai pembeli. Lalu di situ pasti ada pihak pertama adalah pasar itu. Gitu. Pasar itu ya e-commerce yang dibuat di situ. Contoh ya, kita sebut saja ya merek-merek tadi yang kalian sudah sebut. Katakanlah kita buka di Lazada, kita buka di Shopee dan lain sebagainya. Contoh ya. Nah, terus tadi ketika barang itu dikirim, maka saya transaksi uang dulu. Butuh pihak bank di situ. Bank mana? Anda lihat kan dulu bank-bank cenderung enggan mau gabung. Tapi sekarang pelan-pelan muncul link aja, muncul apa itu Flip yang kita transaksi itu biaya transaksinya
antar bank tidak ada. Yang kayak gitu tuh kan makin lama mengubah bentuk transaksi yang sulit menjadi lebih, tapi kompleksitasnya makin tinggi. Karena apa? Pihak yang terlibatnya banyak. Contoh tadi tambah lagi pengiriman, dikirim lagi, pakai lagi jasa pengiriman. Jadi artinya ya, yang saya mau bilang bahwa semakin, atau yang tadi juga Yanuar bilang, semakin berkembang teknologi, maka keterlibatan banyak perantara itu tinggi. Gitu. Ya. Memang di satu sisi kalian lihat sendiri tadi pendapat-pendapat yang sudah kalian punya teman-teman sebutkan bahwa apa keuntungan dan kerugiannya, ya kita bisa ambil dari sudut-sudut seperti itu. Tapi yang saya mau tekankan sebenarnya itu di sini. Ya. Nah, ini yang saya mau tekankan, keterlibatan. Ya. Dan itu akhirnya memunculkan peluang gitu. Akhirnya apa? Saya kalau mau kerja sekarang, saya mau kerja area-areanya basisnya ke arah teknologi. Karena apa? Pengembangan ke depan itu ya Anda lihat sendiri. Bayangkan tidak waktu Anda, ya rata-rata kan Anda tidak rasakan betul ya zaman SMA, kuliah online atau sekolah online. Tapi semakin ke sini bentuk pembelajarannya Anda lihat. Karena adanya pandemi akhirnya didestruksi semua cara pembelajaran yang lama ke bentuk teknologi, adaptasi kita mau tidak mau. Ya sama juga di keuangan berbasis teknologi ini gitu. Ya. Oke, terima kasih buat para mahasiswa yang sudah menjelas atau memberikan pendapatnya tadi ya, membuka kita diskusi sore hari ini menjadi kita tahu bahwa terus berevolusi ini ya. Keuangan ini terus berevolusi, teknologi juga itu terus berevolusi, dan akhirnya dipadu-padankan muncullah mata kuliah yang kita bahas hari ini. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, setelah itu muncul sudah ini investor. Investor-investor mulai bermunculan yang dapat berinvestasi dengan bijak dalam instrumen yang kompleks tadi. Ya. Tadi sudah saya terangkan sedikit di awal ya, bahwa instrumen, sudah terhapus ya. Instrumen itu kan banyak sekali, ada saham, ada obligasi, ada waran dan seterusnya. Nah, akhirnya investor-investor ini ya sekarang mulai dapat pilihan yang banyak gitu. Kalau dulu saya hanya bisa zaman-zaman munculnya pasar modal itu kita hanya bisa investasi mungkin saham dan obligasi. Tapi makin kelamaan, seiring berkembangnya tadi muncul instrumen-instrumen yang makin kompleks tadi. Sehingga apa? Kita bisa memperoleh atau menghasilkan keuntungan. Sejumlah besar orang untuk mendapatkan keuntungan serupa mulai berinvestasi dalam instrumen yang kompleks. Dengan harapan dia bisa melipat gandakan keuntungan atau tabungan ataupun kekayaan mereka. Nah, instrumen kompleks itu segera bermunculan di semua bidang layanan keuangan yang berbeda-beda. Termasuk misalnya kita pinjam. Ya. Instrumen sekarang pinjaman Anda tidak harus ke bank. Ya. Kalau kita nonton di berita itu muncul apa? Pinjol. Tahu tidak pinjol? Pinjaman online, Pak. Pinjaman online. Gitu. Perpajakan muncul sekarang. Ya, muncul sistem, apalagi sekarang perpajakan sudah tidak manual. Sudah sebelum pandemi malah kita sudah mulai diarahkan untuk menggunakan sistem ya, atau menggunakan cara-cara pembayaran pajak secara online dan lain-lain sebagainya. Ekuitas ya. Ini muncul ini sekarang ini dengan hadirnya startup itu muncul sekali pembiayaan ekuitas ini yang sifatnya tidak harus ke pasar modal. UMKM itu dengan mudah untuk dapat ekuitas. Ya. Begitu juga tabungan. Ya. Kredit, asuransi. Kalau ada yang pernah ikut saya dulu webinar itu, bahkan sampai emas pun itu ada yang sudah sistem online. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa instrumen yang kompleks itu bermunculan
di semua layanan keuangan gara-gara adanya evolusi atau perkembangan tadi. Dan masing-masing instrumen ini memiliki banyak pemangku kepentingan yang bertaruh untuk aset yang sama. Gitu. Jadi sekarang kalau kita lihat, apakah bank murni untuk hanya urus pinjaman dan urus tabungan? Tidak. Gitu. Bank-bank punya mengambil peran yang kayak misalnya sekarang asuransi juga bisa di bank. Ya. Tabungan dana pensiun bisa di bank. Gitu. Mau bangun rumah itu tidak harus di bank bisa pembiayaan dan akhirnya kita lihat bahwa akhirnya dia makin jadi luas dan ilmu keuangan ini akhirnya ya seperti yang kita bahas saat ini tidak hanya kita sebut finance saja, tapi financial technology atau fintech, atau kalau kita Indonesiakan dengan bahasa yang baik itu keuangan berbasis teknologi. Nah, hal tersebut itu menjadi tantangan bagaimana kita bisa identifikasi entitas yang sebenarnya untuk aset yang dasarnya, atau kita bisa nilai aset ini sebenarnya realnya berapa nilainya. Nah, yang seperti ini nih nanti kita akan bahas lebih di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu. Kita hanya tidak bahas saja evolusi hari ini selesai, tidak. Tapi setelah ini nanti kita terus lanjut untuk bahas bagaimana sih di bank, bagaimana sih di asuransi, bagaimana sih di layanan keuangan yang sudah basisnya ke arah teknologi. Kita lanjut, selama abad ke-18 dan juga 19, bank sentral diciptakan oleh negara-negara yang akan bertindak sebagai lender of last resort. Ini kalau di Indonesia, bank sentral kita itu namanya apa? Ada yang tahu? Di Indonesia? Nama bank sentral Bank kita? Indonesia. Oke, betul sekali Yumi. Bank Indonesia atau kita singkat dengan BI. Ya. Ini akhirnya di awal abad ke-18 sampai abad ke-19 atau sekitar 200 sampai 100 tahun yang lalu itu bermunculan ya di negara-negara itu mulai muncul bank sentral, atau kalau di Indonesia sampai saat ini kita kenal dengan istilah BI atau Bank Indonesia. Nah, bank sentral tersebut itu membantu untuk bagaimana bank-bank istilahnya yang tidak bank-bank komersil atau bank-bank pemerintah dan lain sebagainya itu dijalankan. Jadi dia itu kayak namanya saja lender of the last resort. Jadi dia itu kayak jadi leadernya ya, jadi pemimpinnya atau jadi orang yang ada di depan seperti itu. Nah, bank-bank yang bertindak sebagai lender of last resort dan disponsori oleh pemerintah pusat. Jadi kayak Bank Indonesia atau bank sentral di negara manapun, dia itu terlepas dari pemerintah. Artinya walaupun dia diorganize atau menjadi kayak unsur tanggung jawabnya pemerintah, tapi sebenarnya dia punya fungsi dan punya tugas dan tanggung jawab yang tidak boleh disatukan dengan pemerintah. Jadi dianggap sebagai Bank Indonesia itu atau bank sentral itu harus netral ya. Kemudian mereka itu ya tentunya membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan, kalau di bank itu berkaitan dengan kebijakan moneter, ya, kebijakan keuangan. Gitu. Kemudian kita berlanjut di sekitaran tahun 1930-an di Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat itu tidak mendapat dukungan untuk menghormati sejumlah besar klaim. Jadi waktu itu terjadi krisis kepercayaan lah dalam tanda kutip, karena di sini semakin berevolusi ya, makin kompleks, ukuran klaimnya juga makin banyak ya. Akhirnya menyebabkan erosi kepercayaan pada sistem. Akhirnya orang-orang makin tidak percaya gitu. Ya. Orang tidak percaya akhirnya dengan bank sentral
Karena apa? Tadi ya, saya misalnya saya punya satu problem ya, punya masalah di bank, katakan saya simpan uang di sana 1 miliar katakanlah. Terus tiba-tiba misalnya saya punya uang karena masalah sistem atau masalah terkait pencatatan dan lain-lain, uang tersebut hilang. Akhirnya saya coba klaim, saya coba untuk lihat kembali tabungan saya, ternyata sudah tidak ada. Dan akhirnya karena jumlahnya banyak, ya, ukuran klaimnya besar, lalu kompleksitasnya makin tinggi, terus bank sentral tidak mampu menanggulangi itu, ya, tidak mampu mengatasi permasalahan itu, yang akhirnya orang tidak percaya. Yang menyebabkan suatu negara kolaps atau bisa dalam tanda kutip dia bisa berada di ambang kehancuran itu kalau kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangannya itu turun. Ya. Saya pikir itu sudah dialami Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu kita terjadi di tahun 1997. Ini krisis kita terjadi krisis politik ya, lengsernya Orde Baru di zamannya Soeharto, tapi itu sebenarnya diiringi juga oleh krisis moneter. Akhirnya juga itu muncul krisis kepercayaan terhadap perbankan, akhirnya Indonesia hancur-hancuran di masa itu. Tapi saya tidak bawa ke ranah politik ya, saya angkatnya ke bagaimana sistem moneter yang akhirnya terganggu dan juga menyebabkan industri layanan keuangan di Indonesia juga kolaps. Dan oleh karena itu otoritas pengaturan diperkenalkan. Nah, kalian lihat kan, setelah kalau di Indonesia itu setelah krisis moneter yang cukup parah di tahun 97-98 itu, akhirnya muncul otoritas kayak pengatur. Kalau sekarang kita sebut dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dia mulai mengatur, ya, mengatur mekanisme supaya ya dalam tanda kutip tidak mengalami kegagalan atau kehancuran yang kalau di Amerika Serikat tahun 1930-an. Gitu. Nah, sekarang, tadi saya sudah angkat suatu masalah ya yang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang dalam konteks Indonesia, coba Anda utarakan atau Anda jelaskan ya permasalahan yang menyebabkan kepercayaan terhadap bank atau industri layanan keuangan menurun. Tadi di Amerika ini diceritakan di sekitar tahun 1930 ya. Kemudian di Indonesia tadi saya sudah singgung di tahun 97. Nah, sekarang coba Anda cari informasi, lalu Anda sebutkan, Anda jelaskan kepada saya dan teman-teman semua di kelas ini, ya, Anda utarakan bahwa apa sih yang menyebabkan terjadinya krisis atau penurunan kepercayaan terhadap bank ataupun industri layanan keuangan. Coba. Ada yang mau kasih pendapatnya? Silahkan. Pasti masih cari di Google. Cari di Google jaringan jaringan tidak support, dia hanya support kuliah saja. Halo Pak. Anjas mau jelaskan? Silakan. Bukan jelas. Saya coba kasih pedoman sedikit Pak. Ya. Kalau yang silakan misalnya, coba. Kalau menurut saya itu permasalahan yang bisa menyebabkan orang itu tidak percaya sama lembaga keuangan seperti bank atau industri lain keuangan lainnya itu ketika misalnya kalau bank itu dia tidak, artinya ketika orang mau butuh uang pas atau terjadi masalah sehingga dia tidak likuiditas gitu Pak. Akhirnya orang itu tidak percaya lagi sama bank itu gitu Pak. Gitu Pak. Bisa. Pernah dengar kasus Senturi? Saya pikir Anda masih SD dulu, mungkin. Atau mungkin ada yang belum lahir. Tidak pernah, Pak. Senturi. Belum pernah dengar, tapi pernah dengar itu kata, Pak. Senturi ini, kalau Anda, ini salah satu kasus, memang dikaitkan dengan politik sih, cuman saya mau lihatnya dari sisi akhirnya Indonesia kita bisa selamat gitu. Waktu itu era kepemimpinan
SBY, saya lupa ya, yang jilid 1 atau jilid 2 lupa saya. Kemudian Menteri Keuangannya Sri Mulyani. Ya. Itu waktu itu sebenarnya mereka melakukan penyelamatan ya terhadap Senturi ini karena istilahnya dia itu hampir kolaps ya. Kemudian diselamatkan supaya tidak terjadi kepanikan. Ya, pasar itu tidak panik karena ketika orang sudah panik gitu. Ya apapun dipercaya gitu. Ya. Kita itu kalau dalam situasi panik itu jadinya ambil keputusannya jadi irasional atau tidak rasional. Nah, sama juga dalam konteks di Indonesia itu pernah terjadi demikian dan memang kemarin memang nanti ada sesi khusus ya saya tampilkan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan keuangan berbasis teknologi. Tapi kemarin penelitian saya dengan Sufri ya terkait tingkat risiko di bank sebelum COVID dan setelah COVID itu sama saja ya Sufri ya. Hasil penelitiannya itu ya. Tidak ada beda ya. Sufri? Sorry. Ini Sufri kemana ini? Nah itu hasil penelitiannya tidak ada beda. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang apakah COVID itu menyebabkan kepercayaan masyarakat turun, tidak juga. Gitu. Karena kita menganalisis bahwa ketika COVID terjadi itu tidak menurunkan kepercayaan. Sehingga Anda lihat bahwa kinerja COVID sebelum ada pandemi COVID dan setelah itu sama aja. Gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia itu pernah terjadi. Kemudian saya lupa di tahun berapa juga itu kita pernah ada, tapi itu efek ya. Efek bukan di tahun 2008 kalau tidak salah. Tapi itu imbas gara-gara pasar Amerika juga yang lagi lesu. Nanti setelah ini kan penjelasan tahun 1930 ya. Nanti setelah ini saya akan lanjutkan dengan penjelasan di konteks yang lebih baru ya. Gitu. Jadi kalau kita mau lihat sejarah, Anda googling aja, pasti Anda ketemu. Terutama yang seperti ini ya, kasus Senturi itu Anda bisa perdalam lagi. Tapi ingat ya, jangan bawa itu karena kenapa dari tadi saya tekankan jangan ambil kerana hukum, ranah politik itu karena memang bisa dikaitkan. Bisa dikaitkan. Cuma dalam konteks ini kita lebih belajar keuangannya ya. Dari sisi manajemennya ya. Jadi makanya saya menganjurkan Anda untuk menghindari pemikiran-pemikiran politik, pemikiran-pemikiran hukum seperti itu. Supaya kita murni ya, sudut pandang kita itu murni dari sudut pandang keuangan. Apalagi yang kita belajar saat ini konteksnya adalah keuangan berbasis teknologi. Nanti Anda coba cari ya kasus-kasus di mana menyebabkan krisis kepercayaan ini, menurunkan tingkat kepercayaan. Ya. Nah, kita lanjut pada tahun 2008, sekitar 80 tahun setelah terjadi krisis keuangan di tahun 1930 tadi, industri keuangan kembali berada di ambang kehancuran. Waktu itu dimulai di Amerika. Itu krisis yang kita habis-habisan. Dan itu sebenarnya ada kaitannya dengan Senturi dan kawan-kawannya waktu itulah. Dan akhirnya pada tahun 2008 lembaga keuangan gagal memenuhi klaim. Jadi ini kalau kita baca berita, Anda googling aja ketemu. Ini sebenarnya kasusnya diawali dari kredit perumahan itu loh. Ya. Jadi istilahnya itu ya waktu itu saya juga tidak tahu pengelolaan di banknya bagaimana, tapi itu menunjukkan hal yang buruk ya dalam pengelolaan. Akhirnya dana-dana ini tidak bisa diklaim. Akhirnya apa? Ya orang tidak percaya. Ya, tadi seperti yang Anjas tambahkan. Ya kalau Anda buat sistem kepercayaan orang atau rasa percaya orang terhadap bank kurang, wah itu tanda kehancuran deh. Itu pasti. Gitu. Akhirnya apalagi ditambah dengan leverage atau utang yang tinggi, nah jadilah sudah ya krisis atau resesi di Amerika. Ini
Kita omong konteks di Amerika. Akhirnya imbas juga ya waktu itu Indonesia saya pikir kena imbas, tapi untung waktu itu sistem moneter dan kita lagi kuat juga, memang imbasnya tidak separah ya waktu kita kena 1997. Nah, setelah itu rantai industri keuangan mengalami default atau mengalami penurunan dari beberapa entitas ya yang merupakan bagian dari rantai investasi yang mengikutinya. Nah, ini memicu gelombang default besar yang mengakibatkan kebangkrutan sejumlah besar bank sentral dan industri jasa keuangan secara keseluruhan. Sekitar waktu inilah ya, sekitar tahun 2008 mulai setelah itu, sejumlah besar perusahaan-perusahaan rintisan keuangan muncul yang akan mengubah cara menjalankan bisnis keuangan. Nah, setelah itu startup ya. Startup ini terutama adalah perusahaan bisnis jasa keuangan dan menyebabkan gangguan menggunakan teknologi. Oleh karena itu, muncullah istilah vintage untuk mewakili sekelompok perusahaan-perusahaan yang startup tadi baru muncul yang berhubungan dengan jasa keuangan yang menggunakan teknologi. Di situ disebut menyebabkan gangguan menggunakan teknologi. Jadi dia itu memadu padankan ya penggunaan atau bisnis atau jasa keuangan dengan teknologi. Muncul sudah itu yang namanya vintage. Gitu. Untuk mewakili perusahaan-perusahaan yang baru tumbuh ini tadi. Vintage ini dimulai dengan mengubah segmen ceruk bisnis jasa keuangan. Dan mereka segera menyebar, ya, dia bukan hanya di Amerika, akhirnya menyebar luas di berbagai bisnis keuangan. Sehingga mengganggu seluruh industri tadi. Mengganggu ini dalam artian bukan mengganggu dalam artian negatif ya. Tapi dia men-trigger akhirnya. Gitu. Men-trigger. Akhirnya ya bisnis-bisnis yang berhubungan dengan vintage ini akhirnya bertumbuh pesat sampai sekarang ini. Ya. Kalau kita bahas di manajemen keuangan yang lalu, kan sebenarnya ada untung rugi nih dengan adanya vintage. Misalnya kalau kita omong dari keuntungan tadi Anda sudah jelaskan. Kalau kita vintage itu efisiensi, lebih murah ya, tidak capek, kita biaya tenaganya lebih hemat gitu-gitu. Tapi di satu sisi punya kelemahan. Muncullah, tahulah kalau di Indonesia, ini kalau di Amerika saja sudah bahaya, apalagi di Indonesia. Ya, muncul itu pinjaman-pinjaman online yang tidak terdaftar, ya. Akhirnya kalian lihat bisa menyebabkan kita punya nomor kontak disadap gitu-gitu ya. Di telepon aneh-aneh, di SMS aneh-aneh gitu, ancaman dan lain sebagainya. Nah, itu efek buruk. Tapi artinya bahwa vintage itu perlahan-lahan muncul gara-gara ini, triggernya di sini. Gitu. Setelah mengalami evolusi dan perjalanan yang begitu panjang. Nah, munculnya vintage juga sebagian dapat dikaitkan dengan minat pemodal venture atau ventura, pemodal ventura. Dalam berinvestasi di industri jasa keuangan. Pemodal ventura tadi atau venture capital ini berinvestasi pada startup berdasarkan ide atau produk masa depan yang diusulkan dan terus berinvestasi selama ya mereka itu pada tahap pembentukan dan pengembangan startup. Nah, kemudian investasi biasanya dilakukan dalam pertukaran ekuitas dari awal. Jadi istilahnya kalau Anda lihat ya, beberapa perusahaan startup itu sebenarnya dapat suntikan dana dia. Dapat suntikan dana dari investor-investor, dia suntik atau kasih modal. Ketika dia sudah besar, dia lepas. Gitu, untuk berkembang, bertumbuh. Ya. Kalau kita sebut merek di Indonesia itu startup salah satu itu contohnya kayak Gojek. Itu kan dulu itu disupport dia, didukung. Tapi ketika dia sudah sebesar sekarang, Gojek itu dia mandiri. Nah, itu awalnya. Terlepas dari cara berinvestasi yang keluar dalam tanda kutip ya, out of the box. Pemodal ventura itu telah mengantar budaya startup teknologi. Jadi mereka itu
mau investasi di usaha-usaha yang punya prospek, punya masa depan. Ya, kalau saya tidak salah, kalau Anda ikut kuliah STB yang lalu, kita bahas bagaimana perusahaan TikTok. Nanti videonya saya putar lagi ya. Itu salah satu bentuk startup yang mendapatkan penambahan modal dari investor. Jadi investor itu menyukai yang seperti itu. Kemudian sebagian besar investasi dari modal Ventura tadi difokuskan hanya pada penciptaan teknologi baru hingga pada akhir abad ke-20 dan membantu memunculkan perusahaan-perusahaan seperti Google dan Apple. Ya, atau bahkan seperti Android yang kita pakai saat ini. Itu salah satu hasil di mana startup itu bisa, ya tadi yang vintage study awal itu. Ya. Kemudian pada abad ke-21 ya, tadi pemodal Ventura ini mulai fokus pada domain bisnis. Seperti, jadi dia bukan hanya omong soal teknologi aja, tapi dia sudah mengambil area kayak transportasi, retail, industri hotel gitu ya. Nah, akibatnya muncul unicorn ya. Unicorn seperti Uber, Amazon, Airbnb gitu. Itu mulai tumbuh, mulai bermunculan, mulai lahir mereka. Nah, tren pasca krisis keuangan tahun 2008 tadi itu mengarahkan pada investasi di perusahaan rintisan dari domain jasa keuangan. Dengan lebih dari 50 miliar dolar Amerika diinvestasikan pada lebih dari 2.500 perusahaan pada tahun 2010. Kalau kita tarik lagi tahun sekarang 2021, aduh saya sudah tahu pasti jumlahnya sangat-sangat banyak. Dan lebih dari 23 unicorn pada tahun itu. Dapat dikatakan jelas bahwa ini sudah masuk pada era vintage atau finansial teknologi. Ya, dengan hadirnya startup tadi. Nah, kita lihat ini di Asia Tenggara seperti apa sih? Ini saya coba cari data muncul di Good News Indonesia. Ini startup di Asia Tenggara ini. Ya. Di Asia Tenggara ini Anda bisa lihat unicorn. Di atasnya unicorn itu namanya decacorn, tapi kalau sekarang ini Gojek sudah melewati fase unicorn ya, dia sudah bukan di level unicorn saat ini, tapi dulu dia masuk di level itu. Itu kayak Grab, Gojek, ada Lazada, Tokopedia, Razer, Traveloka, ya, VNZ, itu. Bukalapak itu juga masuk unicornnya. Itu karena mereka luar biasa sekali ya, bagaimana mengembangkan vintage study, akhirnya mereka bisa dapat investasi tadi, modal-modal tadi dari pemodal Ventura tadi, sehingga mereka bisa kembangkan bisnis mereka seperti saat ini. Ya, itu. Ya memang dulu areanya tadi seperti mereka lebih fokus ke yang teknologi, jadi muncul Google sama Apple. Tapi setelah itu muncul ya Gojek, Traveloka, Tokopedia gitu. Sekarang itu kalau sudah pasar modal itu investasinya harga sahamnya itu ngeri, besar sekali, tinggi sekali. Karena itu usaha yang sangat-sangat menjanjikan. Nah, ini saya coba cari lagi data-data ini ya. Startup di Indonesia sih bagaimana persebarannya. Nah, kalian lihat di Indonesia startup kita itu mencapai di tahun 2019, saya ambil dari indonesiabaik.id, itu sudah mencapai 992. Apakah di NTT ada? Muncul pertanyaan. Ini kita di sini. Apakah ada startup di NTT? Tolong jawab dulu. Tidak ada, Pak. Kira-kira kalau di NTT tidak ada startup, apakah NTT bisa maju? Coba jawab logika itu dulu. Bisa? Apakah bisa maju?
Ketik saja di situ juga saya terima jawaban. Apakah bisa maju? Terlalu bisa. Ya itu tadi, Anda lihat saja apa yang terjadi di Indonesia, persebarannya bagaimana. Ya. Apalagi di dunia memang Indonesia termasuk besar ya perkembangan startup tadi ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat di era kita itu memang tidak ada. Anda lihat kayak di Maluku ya, di Papua, di NTT ini masih belum ada. Hanya baru Bali dan NTB itu pun 32 startup. Nah, startup ini ya dia sangat-sangat erat kaitannya dengan vintage gitu ya. Jadi ya untuk supaya bisa makin berkembang Indonesia dengan ekonominya ya, terutama di era digital atau basis teknologi seperti saat ini, ya maka startupnya harus berkembang. Gitu. Terus bidang usaha juga sama. Ya. Anda lihat di sini e-commerce atau ada startup di sini mencapai angka 35,48%. Gitu. Kemudian game startup itu ternyata punya potensi mencapai angka 5,34%. Ya. Vintage startup juga itu 5,34% atau sebanyak 53. Itu juga naik juga ya. Dan lainnya ini macam-macam ya. Ada mungkin startup yang berhubungan dengan kuliner, industri kreatif, pariwisata mungkin ya, dan lain-lain. Ya. Nah, inilah yang kita harapkan gitu ya. Anda itu ya mungkin Anda berpikir bahwa saya ini masih muda, ya, saya ini masih kuliah. Tapi itu buang jauh ya pemikiran seperti itu ya. Berpikirlah Anda itu nanti ke depan seperti apa. Mimpi Anda ke depan seperti apa. Ya. Jangan takut ya untuk bisa sampai ke level yang paling tinggi, karena orang bilang mimpi aja, karena mimpi itu kan gratis gitu ya. Mimpi itu gratis. Jadi bermimpilah setinggi apapun. Palingpun kalau jatuh kan tidak kena tanah gitu ya. Oke. Terus jangan lupa tugas 1 ya. Tugasnya ini 2 minggu ya. Terkait evolusi industri layanan keuangan. Nanti saya minta Anda buat video pendek dengan durasi maksimal 4 menit ya, terkait evolusi industri. Sabar ya, saya coba buka di ini saja ya. Bisa terlihat? Suara saya terdengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, soalnya buat video pendek ya, durasinya 4 menit. Kemudian tentang apa evolusi industri keuangan ya, silakan Anda baca tadi ya, buku-buku tadi itu Anda baca, silakan. Kemudian format tugasnya itu dikerjakan secara individu ya. Dibuat sekreatif mungkin dan juga mudah kita pahami ya. Jangan buat seperti penjelasan saya yang panjang dan cenderung menceritakan sejarah, tapi Anda buat lebih menarik dan kita mudah untuk paham. Kemudian identitas Anda tampilkan tapi pada akhir ya. Kemudian durasi videonya itu 2 menit sampai 4 menit. Jadi maksimal 4 menit, minimal 2 menit. Kemudian bentuk videonya bisa animasi, juga bisa bentuk cerita dengan tema vlog ya. Tidak ada yang bentuknya presentasi kayak orang mau kuliah ya. Cukup saya saja yang presentasi. Gitu. Semua video nanti akan diunggah ke Classroom. Jadi ketika selesai dibuat, saya sudah buatkan itu di situ. Batas pengumpulannya masih 2 minggu ke depan. Kemudian Anda saya larang hapus ya semua video sampai ke evaluasi tengah semester atau evaluasi akhir semester seperti itu. Simpan terus, selama belum diperiksa disimpan aja. Karena beberapa catatan kemarin itu habis Anda upload,
saya sudah periksa, lalu Anda hapus gitu. Nah, kalau bisa jangan dihapus ya. Anda hapus saja foto-foto yang tidak penting itu di situ ya, atau penyimpanan Anda yang tidak penting. Kemudian karena nanti akan diunggah di prodi manajemen ya, video-video terbaik, maka Anda juga wajib buatkan thumbnail ya. Dengan ketentuannya silakan Anda baca di situ. Kemudian ini belajar dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya bahwa Anda saya larang untuk upload dimanapun. Jadi video itu murni menjadi hak milik program studi, bukan hak milik Anda, juga bukan hak milik saya. Kenapa demikian ya? Karena kita belajar itu ya di bawah naungan universitas, di mana tempat belajar kita itu di program studi manajemen, sehingga hak itu ada di program studi manajemen. Jadi jelas ya, bukan menjadi hak milik Anda, bukan menjadi hak milik saya pun juga. Kemudian video itu dalam bentuk landscape dengan rasio 16:9. Jangan menggunakan lagu-lagu yang mengandung unsur plagiat dari YouTube. Ya. Jadi saya pikir ini tugas rinciannya sudah sangat-sangat detail, formatnya seperti apa. Jadi nanti Anda kirimkan ke saya dalam dua bentuk ya. Ada dua bentuk, ada dua hasil atau dua output yang saya minta di tugas ini. Pertama, video tentang evolusi industri keuangan, dan kedua adalah thumbnail, satu thumbnail. Kemudian kalau Anda mau dapat nilai 100 ya silakan memenuhi unsur-unsur yang ada di rubrik penilaian. Untuk tugas pertama ini ada 4 rubriknya, mulai dari isi videonya, plagiasi videonya, ukuran videonya, dan thumbnail videonya. Ya. Ketika Anda memenuhi unsur-unsur ini dengan nilai tertinggi, saya yakin Anda mendapat nilai 100 untuk tugas yang pertama. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada Pak. Saya mau korek omong sedikit Pak. Ya, silahkan, Jensen. Jadi begini Pak, itu kan bilang tadi dia punya ukuran video kan maksimalnya dia hanya 2 mega. Kalau 2 mega itu Pak, baru durasinya dia 2 menit sampai 4 menit itu hasil videonya pasti pecah Pak. Jadi dia minimalnya dia maksimal. Sabar Kakak. Minimal Jensen, ukuran video itu. Sebelum dirimu bicara lebih jauh, yang 2 MB itu bukan video Bapak, thumbnailnya. Thumbnailnya Bapak. Saya kira dalam ukuran video Pak. Jadi saat tadi lihat kan di classroom jadi apa gitu. Coba lihat ini. Yang ini nih. Yang ini. Iya Pak, yang 2 mega tuh. Saya kira ukuran videonya. Thumbnail. Buatkan dan kirimkan thumbnail. Tidak mungkin saya minta kamu 2 MB, ini bukan video dia namanya. Kecil sekali. Itu thumbnail cuma saya. Itu ya, bukan videonya. Videonya bebas, ya. Sebesar apapun silakan, yang penting tidak pecah. Ini yang saya maksud thumbnail. Jelas Jensen ya? Paham Pak. Ya Pak, ya. Jelas Pak. Oke. Kalau makanya Anda saya tidak tahu ya jaringan Anda bisa download di itu tidak. Tapi Anda lihat itu sampai tugas ada 7 tugas ya kita itu selama 1 semester ke depan itu. Itu saya sudah taruh semua di itu. Sampai UTS lagi. Evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester lengkap semua. Itu. Bu Ketua sudah presensi? Sufri? Sementara presensi Pak. Yang gabung-gabung tolong. Yang gabung-gabung tolong diketik ya. Ibu Ketua sementara presensi. Yang gabung silakan. Oh ini Anglistia angkat tangan terus dari tadi. Kenapa Anglistia? Ini saya punya mahasiswa bimbingan tercinta. Kenapa Pak? Itu ada angkat tangan. Berampas HP dan